menginjak ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian ketentuan umum sesi dalam jaringan. Untuk itu, saya akan membacakan ketentuan tersebut. Ketentuan umum sesi dalam jaringan. 1. Pastikan gawai dan piranti yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan gunakan dalam kondisi daya terisi penuh. 2. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat menggunakan alat penyuara telinga atau earphone agar dapat terdengar dan menyampaikan jelas saat ada tanggapan, tinjauan, atau pertanyaan. 3. Mohon Bapak, Ibu, dan rekan-rekan menggunakan mode sunyi atau mute selama sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran narasumber dalam menyampaikan materi. Mode sunyi dapat dinonaktifkan saat hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. Mohon maaf Bapak dan teman-teman, di sini ada kendala jaringan, mohon ditunggu sebentar ya. Poin yang keempat ya. Keempat, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dimohon untuk mengaktifkan video saat berlangsungnya sesi dan foto bersama. Apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain seperti makan dan minum, dimohon untuk menonaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya forum. 5. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar dapat mengatur visual dengan menggunakan mode landscape. 6. Apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan memiliki pertanyaan dapat dituliskan pada kolom percakapan.
Demikian penyampaian ketentuan umum sesi dalam jaringan, mohon untuk diperhatikan demi kelancaran kegiatan. Baik, terima kasih Kak Arianti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, senang sekali berkenalan dengan Bapak Dr. Haji Ludi Wisnu Wardana. Perkenalkan, saya Karina Setiautami yang akan memandu sesi berbagi bincang sore pada kesempatan kali ini. Di sesi kali ini, kita akan membahas mengenai tema yaitu menjamin keamanan konsumen sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan. Terjun di dunia bisnis, khususnya pada pemberdayaan ekonomi, pelanggan merupakan salah satu hal yang menentukan kualitas usaha. Semakin banyak pelanggan, maka kualitas bisnis semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas oleh dua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, yaitu narasumber yang pertama, Bapak Dr. Haji Ludi Wisnu Wardana, ST, SE, SPD, MM, CIBA, yaitu dosen Departemen Manajemen Universitas Negeri Malang. Narasumber yang kedua, yaitu Bapak Moh Ihsan Zain, yaitu Chief Executive Office di Bank Sampah Hamdallah. Baik, pemateri kita saat ini sudah hadir di hadapan kita semua, dan nanti pada sesi pertama kita akan mendengarkan paparan materi dari narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Haji Ludi Wisnu Wardana, mengenai pentingnya keamanan konsumen sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, dengan durasi kurang lebih 20 menit, kemudian dilanjutkan pada sesi kedua, yaitu paparan materi mengenai cara menjamin keamanan konsumen, yang akan dipaparkan oleh Bapak Moh Ihsan Zain, dengan durasi kurang lebih 20 menit. Sebelum penyampaian materi, saya izin untuk menyampaikan CV beliau. Beliau, Dr. Haji Ludi Wisnu Wardana, ST, SE, SPD, MM, CIBA, adalah seorang peneliti, asesor akademisi, dan praktisi pendidikan serta entrepreneur dalam beberapa bisnis. Beliau aktif di beberapa kegiatan kemasyarakatan, kepemudaan, organisasi ormas, dan aktif menjadi narasumber di BERPSDM 1976. Dan saat ini di RT 1 RW 3 Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Riwayat pendidikan tingkat SD sampai SLTA diselesaikan di Kabupaten Mojokerto. Pendidikan terakhir beliau menempuh program Doktor Pendidikan Ekonomi pada tahun 2002 sampai 2005 di Universitas Negeri Malang. Mungkin bisa dilihat. Ya, terima kasih.
nomor macet. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, ini sebentar ada kendala teknis. Baik, mohon maaf tadi ada kendala teknis sedikit. Berikut tadi ada CV beliau. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Haji Ludi Wisnuwardana, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Iksan Jen, yang narasumber yang kita banggakan. Salam hormat dari saya, Bapak. Salam, Pak. Saya mohon izin ya, off cam ya, jaringan saya jelek sekali di sini, gitu. Yang penting sudah muncul wajah saya, Pak Iksan ya, gitu. Salam kenal. Ini saya tak mohon izin off cam aja, gitu. Monggo Pak. Ini saya nggak ngerti juga, ini biasanya juga di kampus juga nggak ada masalah. Ini kok sinyalnya lagi jelek, terus pakai tethering juga bermasalah juga ini. Bapak dan Ibu serta adik-adik yang berbahagia, salam buat semuanya. Jangan lupa bahagia, itu yang paling penting, dan tetap semangat ya, tetap semangat. Pak moderator, nanti kalau saya suaranya hilang nanti dipanggil lagi ya. Saya khawatir nanti saya ngomong sendiri pas sinyal saya hilang kayak gitu. Oke. Jadi di sini saya akan melakukan paparan tentang perlindungan konsumen, dan basically saya praktisi dan akademi saya dari Universitas Negeri Malang. Tadi sudah disampaikan, sedangkan praktisi ada beberapa unit bisnis yang memang saya jalankan dan unit pendidikan. Jadi alhamdulillah saya pribadi punya 3 playgroup, 1 TK, MTSMA, itu SMP-nya, SMP sama SMA, sama 2 SLB. Nah, terus untuk bisnis mulai dari tani, bertani tebu, terus frozen food, es krim, Alfamaret, gerai Alfamaret, sama salah satunya adalah kita merambah di dunia kos-kosan. Ini rumah kos. Ini basically untuk praktisi saya. Untuk mempersingkat waktu, mohon berkenan Mbak, saya di-share screen aja dari situ Mbak, materi saya Bapak. Bisa di-share screen? Oke. Di sini saya akan memaparkan tentang pentingnya keamanan konsumen sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan. Ya, kita
menjadi seorang konsumen, di sini konsumen itu adalah orang sebagai pemakai terakhir ya, Bapak dan Ibu sekalian. Di sini konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, ya, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Jadi konsepnya di sini adalah konsumen itu adalah end user-nya, ya, sebagai end user-nya. Nah, di sini perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Ya, termasuk hak konsumen itu adalah di keamanan itu sendiri. Jadi kita harus merasa nyaman, gitu. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen adalah pada pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan konsumen yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk diri sendiri. Gitu, ya. Selanjutnya adalah sebentar, ini belum slideshow ya. Saya tak ngomong paparan aja, biarkan aja di situ. Oke. Nah, judulnya saja, tampilkan judulnya saja. Tampilkan judulnya saja. Saya masih ngasih pengantar dulu. Selanjutnya adalah perlindungan konsumen ini tujuan adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari sesuatu hal yang negatif, ya. Supaya tidak terjadi intimidasi, terus ada kebocoran data saat ini, yang mana kita merasa nggak nyaman, kok mereka tahu data-data kita bocor. Kemarin juga ada data kita yang disinyalir dulu itu daftar-daftar operator dulu itu kok bocor semua datanya. Lah ini kita merasa nggak nyaman dan itu menyangkut privasi, ya, privasi. Termasuk Borja ini sekarang sudah bisa nembus database kita. Jadi di sini bagaimana kita menyikapi, kita harus sangat-sangat selektif dan berhati-hati. Jujur aja saya pribadi itu data saya sudah masuk ke internet dan database saya di kampus itu sampai data-data yang pribadi kadang masuk di kampus, tapi kadang-kadang juga bocor juga. Terbobol yang ada di situ, ya. Selanjutnya adalah menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian dan keterbukaan informasi, ya. Keterbukaan informasi. Memang harapan kita semua sekarang mencari seorang namanya Ludi bisa kita lihat, ya. Sampai kadang saya misalnya Pak Iksan saja, siapa Pak Iksan? Itu kita pakai aplikasi Get Kontak aja. Pak Iksan ini siapa? Oh, seorang trainer, seorang pemilik ini dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat. Termasuk kita berhubungan dengan seseorang yang ada di situ, marketing atau sales yang ada di situ, ditinggalilah nomor kepada kita, kita masukkan kepada aplikasi Get Kontak, ternyata di situ misalnya ada salah satu nama, si Fulan itu, di-save sama beberapa nama orang lain, itu adalah Fulan debt collector, Fulan penipu, dan sebagainya. Kita bisa lihat di situ. Itu ada aplikasi namanya Get Kontak, cari aja di aplikasi. Jadi sebenarnya kita bisa melihat Mbak Arianti ini di-save namanya sama teman-temannya itu bagaimana gitu. Ya, nomornya Mbak Arianti kita masukkan blog gitu. Orang mengesip namanya Mbak Arianti itu apa saja. Nah, di situ kita akan bisa melihat Mbak Arianti itu background-nya apa. Gitu. Wah, ini orang baik, sweetheart dan sebagainya. Lah, itu bisa kita lihat di situ. Itu hal yang kecil. Tapi kalau ingin masuk ke dalam lagi itu berbayar. Itu di aplikasi Get Kontak. Itu aja sudah mengurangi privasi kita sebenarnya. Selanjutnya adalah menumbuhkan kesadaran untuk usaha, pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Harapan kita dengan perlindungan ini, semua orang yang jualan itu harus jujur supaya kita terlindungi dengan kondisi apa adanya. Ya, termasuk properti dan sebagainya. Bagaimana dengan kondisi saat ini yang seringkali kita belanja online tidak sesuai dengan harganya,
Jujur aja kadang kita merasa tertipu, ada giveaway dan sebagainya dengan dibatasi oleh waktu semacam itu, kita berbondong-bondong untuk transfer dan sebagainya. Ternyata barang yang dikirim tidak sesuai dengan ini. Harganya sih murah, menurut saya masih trustable, sekitar 300-400 ribu dapat handphone Samsung yang harganya 2 juta. Nah, kebetulan aja tidak rezeki kita gitu. Nah, terjadilah penipuan. Kita mau komplain ternyata suppliernya itu ada di Cina gitu. Mau komplain cuma 300-400 ribu, nggak komplain itu kita sebenarnya sudah ditipu. Makanya kita harus berhati-hati di saat kita belanja online shop ya. Kita lihat di situ harus teliti ya testimoni-testimoni yang ada di situ. Jangan mudah untuk langsung ada harga murah, di situ langsung Anda ini. Cek dulu, karena ini juga merupakan nanti khawatir Anda nanti menjadi salah satu korban dari keberadaan mereka. Bayangkan, kalau yang tidak hanya Anda, 300 ribu dan sebagainya, barang tidak dikirim dan sebagainya, sudah berapa miliar yang bisa jadi itu orang itu bisa menipu kepada kita semua. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi. Diharapkan nantinya dengan perlindungan konsumen dengan baik di sini itu produsen akan memproduksi barang-barang dengan baik supaya tidak ada kecewa dari pelanggan. Di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ada yang namanya BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Di sini adalah yang pertama adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Saya sebelum masuk ke materi saya. Yang kedua adalah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Sejauh mana? Melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, misalnya kedaluarsa. Makanya kalau kita membeli sesuatu, cek dulu. Kalau misalnya membeli barang, dari packaging-nya dulu, ya packaging-nya. Kita harus packaging-nya harus bagus. Selanjutnya adalah dari labelnya, komposisi, ya yang ada di barang tersebut. Yang ketiga adalah dari pendistribusiannya, izin edarnya dari BP POM, MUI dan sebagainya, dan dari legitimasinya termasuk dari yang terakhir adalah kedaluarsa. Itu yang harus kita pegang menjadi seorang konsumen di sini. Dan di sini BKPN itu tadi memasyarakatkan sikap keberpihakan pada konsumen, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat dan melakukan survei terhadap kebutuhan konsumennya. Itu. Adapun hak dari konsumen adalah hak penyamaan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Itu adalah hak kita, ya. Kalau di situ sudah nggak nyaman, nggak aman, apalagi nggak selamat, karena kita mengkonsumsi barang kedaluarsa dan sebagainya, itu sebenarnya adalah hak kita. Sedangkan kewajiban kita adalah membayar dari barang tersebut. Yang kedua adalah hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, ya nilai tukar yang kita keluarkan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar yang disampaikan di copyright-nya, di caption-nya dengan apa yang kita terima. Selanjutnya adalah hak didengar pendapat dan keluhannya, ya. Nah, di situ juga kita melakukan feedback atau testimoni kepada supplier itu dan hak untuk mendapatkan advokasi, ya. Advokasi perlindungan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen tersebut. Jadi tanggung jawab lainnya terhadap konsumen adalah kualitas barang, harga, dan pengemasan serta labelnya. Oke, next slide. Next show. Oke, lanjut lagi. Jadi pentingnya pelanggan bagi perusahaan pasti di situ. Dia pasti di situ adalah customer, itu adalah segalanya buat perusahaan. Lanjut. Nah, pelanggan merupakan subjek utama bisnis, objeknya atau subjeknya ya. Membantu perkembangan usaha karena di sini nantinya adalah
membantu perkembangan usaha tersebut, metode pemasaran yang efisien yang sekarang sudah banyak dilakukan dengan e-commerce-nya, sosial media dengan FB-nya, IG-nya, TikTok-nya, WA bisnis, Google bisnis, dan sebagainya. Membantu efisiensi perusahaan dalam hal ini adalah pendistribusiannya. Kalau dulu B2B, business to business, sampai pada tataran C2C, customer to customer yang sekarang di sini, serta meningkatkan kualitas dari produk sebagai kontrolnya perusahaan karena kita sudah memiliki akses yang lebih mudah dan efisien. Lanjut lagi. Next. Hak konsumen tadi termasuk di sini sudah saya sebutkan bahwasanya di sini adalah ada database ya. Database yang harus kita dilindungi. Terus kualitas produk ataupun jasa serta atribut produk ataupun jasa juga. Itu juga harus kita mendapatkan perlindungan konsumen tersebut. Oke, lanjut. Next. Bagaimana kita menjaga database? Nanti teknisnya mungkin akan didetailkan sama Pak Ihsan, ya, itu. Tapi saya sekilas saja. Oke. Lanjut. Stay up to date and lakukan enkripsi data. Di sini kita memang melakukan enkripsi dan bagaimana kita mengupdate data kita. Batasi akses ke informasi pelanggan, gitu. Hanya kumpulkan data yang dibutuhkan. Segera hapus data pelanggan jika sudah tidak dibutuhkan. Komitmen seluruh anggota bisnis untuk menjaga informasi dan data pelanggan ini yang semua dilakukan oleh pebisnisnya dan transparan atas penggunaan data pelanggan. Memang itu yang dibutuhkan. Lanjut lagi. Bagaimana menjaga kualitas produk dan jasa? Yang pertama adalah menjamin produk memenuhi standar sesuai dengan kenyataan, label, ukuran, kualitas, komposisinya yang terkandung di dalamnya, spesifikasinya, kemanjuran, deskripsi, manfaat seperti yang dijanjikan atau diiklankan, dan itu sangat dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya adalah mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Itu merupakan standar dari yang sudah diterapkan di Indonesia. Semua buku-buku petunjuk harus berlabelkan Indonesia atau memang di situ ada beberapa bahasa, ya. Wajib barang yang masuk ke Indonesia wajib di situ ada buku petunjuk manual operasionalnya bahasa Indonesia dan berlaku memberikan informasi yang lengkap dan benar atas produk cacat atau bekas. Selanjutnya adalah mencantumkan tanggal kedaluarsa, itu kewajibannya ya, yang paling baik atas barang tersebut. Oke, lanjut lagi. Di sini menjamin ketersediaan atribut, izin atau produk. Di sini dikeluarkannya ada sebuah standar-standar, ada ISO, ya International Standard Organization, nomor induk berusaha, BPOM, ya, ada halal, ada PIRT, industri rumah tangga, ya semacam itu. Lanjut. Ini izin-izin untuk atribut yang harus dipunyai sebuah produk maupun jasa. Perhatikan kewajiban pelaku usaha atas keamanan konsumen, itu sangat penting sekali. Kita merasa firm, ada merasa nyaman, bahasanya kita dilindungi data-data kita, dan di situ kita tidak dibocorkan dan merasa benar-benar after sales di situ kita benar-benar nyaman. Lanjut. Perhatikan kewajiban pelaku usaha. Yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Itu sangat penting. Fasilitas customer support yang handal, customer care 24 jam dan sebagainya. Keterbukaan atas akses informasi perusahaan, di situ data websitenya perusahaan tersebut harus transparan. Jadi semua orang bisa melihat latar belakang perusahaan tersebut. Terus jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung, misalnya semacam itu, yang kita nggak tahu jeruntungannya. Membangun
user experience yang positif dan program loyalitas dari pelanggan. Lanjut lagi, silakan. Oke, mengapa apresiasi terhadap pelanggan penting? Ya, kembali lagi bagaimana kita menjadikan customer itu puas, ya. Anda puas, saya lemas, ya. Seperti hari ini, ya. Anda puas, saya lemas. Anda adalah customer saya. Begitu juga kepuasan target dari seorang pebisnis adalah memberikan kepuasan. Puas itu artinya apa yang didapatkan back dulu. Apa yang didapatkan dari produsen, nilai-nilai yang dibutuhkan oleh konsumen itu memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Ya, itu konsep dari strategi bisnis puas. Nanti tingkatannya kalau sudah puas itu akan ada tingkatan berikutnya adalah loyal, ya, semacam itu. Penghargaan atas partner terbaik dari sebuah bisnis itu bagaimana kita mengapresiasi dari pelanggan tersebut, dan pelanggan adalah subjek terpenting dalam bisnis, ya, itu adalah customer-nya. Meningkatkan loyalitas pelanggan dan menjaga key experience yang positif. Saya tambahi lagi, mohon maaf karena ini tadi nggak saya share PPT saya, ya. Sebentar. Ya, kurang berapa menit, Mbak? Mbak? Waktu saya kurang berapa menit? Pak. 10 menit. Kurang Oke. 10 menit, Bapak. Saya Ya. satu slide aja saya, tapi mohon maaf nggak bisa saya share. Berapa? Kurang? Kurang berapa, Mbak? Kurang 10 menit, Bapak. Oh, kurang 10 menit. Ya udah, wes. Ini satu slide aja. Apresiasi pelanggan untuk tingkat loyalitas pelanggan. Yang pertama, bagaimana kita mengapresiasi pelanggan untuk tingkat loyalitas pelanggan itu adalah, ya, kita ucapkan, tulislah kartu ucapan terima kasih. Nah, kartu kalau dulu dalam bentuk kartu, dalam bentuk hat, tapi sekarang kita pakai WA saja, ya, WA atau email yang ada di situ. Yang penting di situ ucapkan sebuah apresiasi yang positif. Berikan kode diskon dan program layanan pelanggan, itu juga bisa sebagai alternatif kita mengapresiasi dari loyalitas pelanggan. Yang ketiga, menawarkan layanan yang dipersonalisasi, yang di situ menawarkan layanannya. Yang keempat adalah menampilkan, membicarakan pelanggan di sosial media. Jadi di situ diapresiasi, diulas, ya, semacam itu. Dan customer support yang handal itu juga sangat penting untuk menghandle semua keluhan-keluhan dari customer-nya. Mungkin itu saja dari saya. Di situ slide terakhir, Mbak, mungkin bisa ditampilkan. Sudah, Mbak? Slide terakhir saya, ya. Slide terakhir saya, ucapan terima kasih itu, ya, materi saya. Nah, mungkin ini dikepoin saja, ya, di FB maupun IG saya, mungkin atau nomor handphone saya, silakan kalau nanti perlu kita diskusikan lebih lanjut lagi. Mohon maaf, mungkin itu paparan saya, nanti kita coba diskusi saja. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ludi. Baik, jadi penjelasan dari Bapak Dr. Haji Ludi Wisnuwardana tadi dapat saya simpulkan bahwa hubungan baik dan pelanggan, fasilitas consumer, keterbukaan akses antar pengembangan user, dan loyalitas. Terima kasih Bapak Dr. Haji Ludi Wisnuwardana telah memaparkan materinya. Sekarang memulai masuk sesi kedua, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sambut pemateri kedua kita, yaitu dengan Bapak Moh Ihsan Zain. Sebelum penyampaian materi, saya izin untuk menyampaikan LinkedIn beliau.
Baik, Bapak-bapak dan teman-teman, beliau Mohizan Zain, seorang Chief Executive Office at Bank Sampah Hamdallah, yang selaku konsultan peternakan, public speaker, public relation, marketing analyst, zero waste concern, innovation development, dan juga human resource and general affairs. Dan beliau lulusan Universitas Gadjah Mada. Speakernya termute sepertinya, Mbak. Pak moderator. Kenapa, Bapak? Speakernya tadi termute. Mohon maaf, Bapak. Atau bisa langsung saya ambil alih? Boleh? Baik, terima kasih Bapak Mohizan Zain atas waktunya. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Karina untuk waktunya. Selamat sore teman-teman. Saya anggap seumuran aja ya, karena saya juga masih muda sebenarnya. Dan tadi ralat untuk Universitas Gadjah Mada itu saya masih dalam proses kuliah magister, dan saya dulu alumni Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang lagi proses magister tahap akhir di Universitas Gadjah Mada. Itu. Oke, saya izin share terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas pembukaannya dari Pak Ludi. Pak Dr. Ludi. Tadi memang sudah sangat lengkap bagaimana caranya menjamin konsumen dan mengapresiasi konsumen. Jadi paling saya hanya menambahkan bagaimana cara menjamin keamanan konsumen yang dari segi pelaku bisnis. Karena saya pun sebenarnya pelaku bisnis. Dari zaman SD pun saya sudah menjadi pelaku bisnis. Dulu masih jualan mainan, jualan stiker pas SD, pas SMA pun karena kebutuhan juga saya jualan gorengan. Karena teman-teman lumayan berada, tapi saya dari orang desa, akhirnya saya bagaimana caranya bertahan di sana dan mencukupi kebutuhan saya. Begitupun saat di Malang dulu. Saya dulu jualan jajanan, apa ya, pukis ya, pukis dulu lah. Pukis yang harganya 1.000, saya jual 7.000. Itulah mungkin teman-teman. Terus sekarang saya punya beberapa bisnis. Ada bisnis konsultan di bidang peternakan karena kebetulan saya itu S1 dan juga S2-nya ini memang concern-nya untuk bidang pendidikan itu adalah peternakan. Tapi di samping itu juga saya juga bisa dikatakan pemerhati lingkungan.
diperhatikan doang ini, bukan disolusikan. Dan saya punya namanya Bank Sampah Hamdalah untuk lingkungan itu. Tapi sekarang sudah mau rebranding dalam aplikasi, itu namanya Sampah Kita gitu. Dan kayaknya besok kami akan presentasi juga di Jakarta. Kebetulan kami masuk 20 besar dari kompetisi OCBC NISP. Doakan saja semoga menang. Oke, untuk cara menjamin keamanan konsumen, bagaimana sih? Kalau menurut saya, ya, ini pandangan saya karena tadi sudah sangat lengkap instrumen dari segi hukum. Jadi menurut saya cara menjamin keamanan konsumen itu ada dua instrumennya. Ada dari diri sendiri, yang kedua baru dari segi hukumnya. Segi hukum memang sudah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Nah, bagaimana nih sekarang caranya kita juga menjaga data kita? Kalau dibilang Bapak Menkominfo kemarin suruh jaga data masing-masing lah. Terus Kominfo ngapain ya? Ya itulah. Tapi salah satunya itu. Tapi juga kita memang punya kewajiban untuk menjaga data kita masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Instrumen yang pertama yaitu dengan diri kita sendiri, yaitu jadilah smart buyer. Nah, ini nih stepnya. Jadi, yang pertama, carilah informasi, data, atau mengenai produk yang akan dikonsumsi. Sehingga teman-teman benar-benar paham apa yang teman-teman akan gunakan ataupun konsumsi, sehingga tidak salah dalam penggunaannya. Yang kedua nih, santuy. Jadi kalau beli produk itu jangan terburu-buru. Gara-gara ada diskon, terutama ibu-ibu nih. Waduh, kalau sudah ada diskon 88, 99, 10, waduh. Mereka tanpa mikir biasanya langsung masukkan keranjang, check out. Nah, jadi teman-teman disarankan jangan terburu-buru kalau membeli produk. Gitu. Nah, kalau dalam segi keuangan, jangan terburu-buru itu misal, oh ternyata kita lagi nggak punya uang nih, gitu. Oh, akhirnya harus nabung dulu, gitu. Itulah kalau dalam segi keuangan. Nah, untuk yang ketiga, coba bandingkan harga dan kualitas di tempat lain. Kalau di marketplace sudah ada fitur misalnya produk yang serupa dan lain-lain. Terus yang sering Anda cari. Nah, itu bisa dibandingkan, dibanding-banding gitu loh, teman-teman. Sehingga teman-teman bisa, oh mana nih kualitas yang paling baik, mana kualitas yang teman-teman sesuaikan, oh harganya yang pas, yang seperti ini gitu. Nah, terus yang keempat itu baca tanda jaminan dan peringatan. Biasanya di situ kalau produk-produk yang bagus harus ada jaminan dan peringatan entah di deskripsi maupun di label produk. Terus selanjutnya adalah belilah produk yang berkualitas sesuai dengan kemampuan. Artinya teman-teman wajib hukumnya membeli produk-produk yang original. Gitu. Meskipun tidak mahal, carilah produk-produk yang original. Sehingga ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita untuk mendukung produsen-produsen yang baik. Karena biasanya produk yang original itu lebih terjamin. Dan yang ketiga, carilah pedoman standar produk yang legal. Gitu. Itulah instrumen yang pertama, menjadi smart buyer. Itu adalah cara untuk menjamin keamanan konsumen. Gitu. Nah, bagaimana keamanan konsumen ini dari segi instrumen undang-undang. Nah, undang-undang sama seperti tadi yang juga dijelaskan Pak Dr. Ludi, itu ada undang-undangnya, itu adalah nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Dan
salah satu pasal yang cukup penting di sana, hak sebagai konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 1999. Di situ ada hak dalam memilih barang dan lain-lain yang juga sudah dijelaskan oleh Pak Ludi. Jadi saya melihatnya dari kacamata konsumen dan juga kacamata produsen nih. Nah, ini untuk tujuan perlindungannya itu meningkatkan kesadaran, terus mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan juga menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian gitu. Akhirnya teman-teman sekarang kalau beli produk online sudah tidak terlalu khawatir bagaimana, oh kalau di Shopee nanti ada misalnya, oh produknya jelek nih, tapi kan mereka juga sudah berinovasi, misalnya sudah bisa mengembalikan barangnya, tapi dengan catatan untuk divideokan saat buka paketnya gitu. Terus ini adalah faktor bagaimana sih konsumen bisa loyal pada produk-produk kita gitu. Kita sebagai konsumen, apa sih sebenarnya kenapa kita bisa loyal pada produk tersebut? Nah, jadi yang pertama itu karena kita puas ataupun satisfaction ataupun kepuasan. Jadi kalau kita puas sebagai konsumen, pada akhirnya kita akan loyal, entah dari puas dari segi barang, kegunaan, maupun harganya. Gitu. Yang kedua, punya ikatan emosi atau emotional bonding. Artinya apa? Teman-teman benar kata Pak Ludi tadi gitu. Hal-hal kecil, apresiasi pada konsumen itu sangat penting. Sekarang banyak baju-baju, terus di dalamnya dikasih kartu tanda ucapan, terima kasih orang baik, bla 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 bla. Sebenarnya memang nggak penting ya, nggak semuanya baik yang beli. Tapi itu dilakukan untuk kita ngasih ikatan emosional gitu pada konsumen. Yang ketiga yaitu kepercayaan atau trust. Biasanya teman-teman ketika sudah percaya misalnya, oh oke nih kalau di Shopee atau di Tokopedia udah star seller, udah mall, itu biasanya kepercayaannya meningkat dan itu kita akan lebih loyal untuk membeli daripada yang belum star seller kayak ataupun apapun gitu tandanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kemudahan atau choice reduction and habit nih. Nah, kenapa kemudahan agar kita loyal? Kalau dulu kita mau beli produk-produk online harus ke Indomaret dulu ataupun harus transfer bank. Sekarang kan sudah ada m-banking ataupun ShopeePay, ada OVO, ada GoPay yang bisa memudahkan kita untuk pembayaran yang bahkan sekarang fenomenanya transaksi uang online itu sangat besar karena biasanya kalau uang online itu lebih gak kerasa. 30.000 uang online dengan uang 15.000 yang udah di tangan kita. Itu biasanya kita lebih eman ataupun lebih sayang. Aduh, sayang ya kalau sampai 30.000 gitu. Tapi kalau di OVO, ShopeePay, udahlah gas. Toh juga kita dapat diskonan gitu. Padahal harga produknya sudah di markup. Itulah perilaku konsumen yang sebenarnya ditangkap oleh produsen nih, kayak gitu. Terus bagaimana yang terakhir itu bagaimana pengalaman dengan perusahaan tersebut? Apakah ketika kita pernah membeli di barang tersebut, oh ternyata kita secara emosional, secara dengan customer service tidak baik. Pada akhirnya kita tidak akan loyal gitu. Oh ternyata meskipun harganya murah, tapi barangnya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Itulah kenapa pengalaman dengan perusahaan itu juga penting untuk faktor loyalitas konsumen. Nah, bagaimana nih? Misal, saya juga punya rumus untuk bagaimana misalnya teman-teman ada yang pelaku
online shop misal. Ataupun nanti ini sebenarnya bisa digunakan di bisnis konvensional gitu. Tapi ini karena sekarang sudah zamannya online shop, dan juga online shop itu memang menyediakan lapak lah dengan murah. Kalau dulu kita harus sewa toko 15 juta setahun, sekarang sudah nggak ada, cuma dipotong 2%, 5% seperti itu. Dari penjualan itu kan akan lebih mempermudah. Akhirnya kenapa sekarang perilaku konsumen itu cenderung, terutama di kota-kota besar, itu pindah ke yang online gitu, karena lebih praktis dan juga punya experience yang berbeda, terutama misalnya hal-hal gampang deh, experience yang berbeda itu ketika membuka paket gitu. Ketika kita nerima paket, buka bubble wrap-nya, kayaknya semangat banget kita nih gitu. Padahal itu doang gitu. Itulah. Nah, ini nih, kalau teman-teman yang juga pelaku bisnis, ini yang biasanya dilakukan ketika di online shop. Rumus banjir orderan. Jadi kalau kalian bisa melakukan ini, jangan kaget kalau kalian bisa kelabakan untuk menangani orderan-orderan kalian. Jadi ini nih rumusnya. Rumus banjir orderan. Yang pertama, itu harus traffic. Ketika traffic meningkat, terus tokonya menarik dan terpercaya, itu biasanya sudah akan otomatis banjir orderan. Nah, traffic ini seperti apa? Gitu. Misalnya di internal, oke, judul produknya menggambarkan yang diinginkan oleh konsumen. Gitu. Saya pernah buat judul produk sampai 20 kata. Banyak banget. Biar misalnya produk varsity cowok gitu. Tapi kan kadang orang cuma nulis jaket cowok. Nah, biar itu juga keluar gitu kalau dalam online. Terus algoritma nih. Makanya sebagai produsen dan juga sebagai konsumen, oh kenapa sih sebenarnya kita tertarik dengan strategi dari produsen? Nah, ini yang dilakukan produsen sehingga teman-teman bisa paham nantinya. Dan ketika ingin menjadi produsen, itu bisa paham juga. Gitu. Algoritmanya seperti apa? Algoritma Shopee, algoritma TikTok, algoritma Tokopedia itu beda-beda. Algoritma Instagram itu beda-beda. Jadi teman-teman harus sering-sering riset gitu. Riset banyak. Sekarang sudah banyak di Google, cari aja riset algoritma gitu ataupun apapun. Terus feed di dalam tampilannya seperti apa. Terus biasanya biar trafficnya juga naik, itu dengan cara misalnya star seller. Kan teman-teman kalau di ini di Shopee ya, di contoh di Shopee, oh kita akan lebih cenderung mengeklik yang star seller daripada yang enggak gitu. Terus campaign-nya seperti apa? Ada voucher ikutin toko, ada live streaming yang juga bagus. Terus ada retargeting. Terus sekarang kita juga tidak terbatas oleh ekspor impor, ya pakai aja Shopee ekspor gitu. Terus yang selanjutnya, ketika traffic menarik. Traffic ini juga terjadi di sebenarnya yang konvensional. Teman-teman apakah sudah paham? Ketika ada fenomena banyak banget Indomaret itu ada di pertigaan. Kenapa ada di pertigaan? Itu salah satu bentuk mencari traffic gitu. Nah, ada juga nih pesaingnya Alfamart. Bagaimana cara mencari traffic juga? Akhirnya dia mendekati Indomaret. Siapa tahu dia juga menjadi solusi gitu. Itulah cara mencari traffic. Selanjutnya menarik. Nah, misal kalau konvensional, bagaimana caranya menarik konsumen? Oh, ternyata kalau di Indomaret ada diskon-diskon tiap minggu. Untuk menarik ibu-ibu, diskon-diskonnya ternyata sembako gitu. Kalau untuk anak muda ternyata ada cuci muka dan lain-lain, sabun gitu. Nah, ini kalau
cara menarik di toko online itu biasanya dekorasi toko. Terus foto produknya harus yang benar-benar bagus gitu. Terus ada thumbnail. Bagaimana nih? Oh, ini keren banget misalnya, atau ini bisa menghilangkan jerawat dalam 1 jam, bisa mengurangi kegemukan dalam 1 minggu, padahal itu cuma bisa dalam operasi gitu. Nah, terus terjualnya berapa nih? Terus ulasan toko, diskon combo, voucher toko, COD, instant delivery, itu adalah salah satu cara bagaimana toko kita terlihat menarik gitu. Nah, yang selanjutnya ketika kita sudah menarik, kita harus terpercaya. Bagaimana caranya? Kita punya followers banyak. Kalau di online, reputasi tokonya bagus, bintangnya banyak gitu. Terus foto produknya bagus, thumbnail, terus video ini biasanya bukan yang terlalu proper sebenarnya, video-video gampang apa yang ini yang diterima gitu, itu dijadikan tampilan itu juga bagus. Terus produk terjual, ulasan dan chat gitu. Nah, itu juga salah satu cara teman-teman untuk meningkatkan kepercayaan customer pada kita gitu. Meskipun pada kenyataannya di trusted ini misalnya nih, ini rahasia juga, tapi mungkin teman-teman juga paham. Tapi kalau yang belum pernah, ini juga akan kaget. Followers itu bisa dibeli gitu. Kalau di Shopee pun bisa gitu. Terus produk terjual itu banyak bisa diakali gitu. Begitupun ulasan dan chat dan lain-lain gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Kita harus evaluasi nih trafficnya seperti apa, penayangannya seperti apa gitu. Produk dikliknya seperti apa, misalnya kita juga menayangkan iklan seperti apa. Kalau menayangkan iklan, CTR-nya itu harus lebih dari 5% gitu misal. Jadi CTR itu click through rate. Artinya jumlah klik terhadap jumlah impression-nya gitu. Terus konversinya berapa persen? Oh, 2%. Oh, oke nih gitu. Terus kita juga sering-sering riset kompetitor, terus harga kompetitor, terus data analisis. Data analisis itu sebenarnya banyak tersedia di Google. Banyaklah teman-teman bisa akses sekarang gitu. Itulah teman-teman untuk bagaimana dari kacamata produsen yang juga kita menikmati rumus-rumus seperti ini gitu. Mungkin itu saja teman-teman hari ini dari saya untuk pemaparannya. Mungkin nanti akan lanjut di sesi diskusi, dan ingat produsen maupun konsumen adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar gitu. Produsen juga belajar bagaimana behavior dari konsumen, konsumen pun belajar bagaimana strategi produsen agar kita tidak mudah tertipu sehingga keamanan kita sebagai konsumen itu terjaga. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan Zain atas paparan materinya. Jadi dapat saya simpulkan dari paparan tersebut bahwa yang Anda tadi bilang, katakan ya, produsen dan konsumen memerlukan belajar agar tidak mudah tertipu, seperti itu ya Bapak. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, dipersilahkan kepada teman-teman dan Ibu Bapak untuk menghidupkan kameranya. Pada saat ini mulai memasuki sesi foto bersama. Karena kita melakukan sesi foto bersama, kita berikan waktu 1-2 menit untuk mengaktifkan kameranya. Ada 2 kali sesi foto bersama. Yang pertama sesi formal dan yang kedua bebas. Ini seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ajib untuk membantu proses foto bersama.
Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Silakan teman-teman untuk segera membuka kameranya untuk melakukan dokumentasi. Mohon untuk foto pertama ini kita resmi dulu ya. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekarang bisa gaya bebas teman-teman. Silakan teman-teman bisa gaya bebas. Ini masih banyak yang belum on cam ya, belum on cam. Silakan untuk on cam terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Pak Ajib untuk membantu proses foto bersama. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita memasuki sesi ketiga, yaitu tanya-jawab. Silahkan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada kedua pemateri kita. Silahkan jika ingin bertanya bisa langsung hand raise dan menyebutkan nama dan asal tempat. Mungkin Kak Juli Arisandi bisa dimulai, silahkan. Oke, baik, terima kasih moderator. Iya, izin bertanya, perkenalkan nama saya Juli Arisandi, saya berasal dari Lamongan. Saya tertarik pada slide terakhir tadi ya, rumus bagaimana banjir dalam orderan. Nah, kita tahu bahwa saat pertama memulai, kita tadi kan bahas kepercayaan konsumen kan sangat penting ya untuk repeat order dan sebagainya. Nah, bagaimana saat kita baru memulai? Nah, itu kan tentu belum ada kayak ulasan-ulasan dari konsumen. Nah, bagaimana kita menghadapi struggle-nya, bagaimana kita menghadapi tantangan yang ada untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Itu sih, Pak. Karena saya menyadari bahwa saya sendiri ya sebagai konsumen ya melihat nggak ada ulasannya itu ya nggak mau beli gitu, kayak ragu-ragu gitu kan, Pak. Nah, gitu sih. Bagaimana saya sebagai produsen untuk bisa terus bertahan dalam struggle tersebut. Itu aja sih, Pak. Oke, langsung dijawab Bu moderator atau bagaimana? Mau ditampung atau? Ya, tidak apa-apa Bapak, langsung dijawab saja. Oke, terima kasih Mas Juli atas pertanyaannya. Dan itu pun saya juga mengalami dulu. Bagaimana kita ya gimana caranya narik gitu, caranya narik konsumen gitu. Sebentar, saya coba share ulang ya biar lebih enak jelasinnya. Nah, ini nih. Jadi, teman-teman, kalau belum bisa buat ini, karena di kolom trusted ini akan ada ketika kita produk terjual gitu. Pada akhirnya kita harus memulai dari sini nih, bagaimana caranya teman-teman. Jadi dua kolom ini ada di traffic sama kolom menarik ini yang teman-teman harus maksimalkan terlebih dahulu gitu.
Bagaimana teman-teman misalnya, jadi nggak bisa semua, misalnya star seller itu kan nggak mungkin ya gitu. Tapi voucher ikutin toko, terus algoritmanya seperti apa, judul produknya seperti apa, campaign-nya seperti apa, terus dekorasi toko dan lain-lain. Ini bisa digunakan terlebih dahulu gitu untuk memaksimalkan apa ya, toko kita untuk menarik pembeli gitu. Sorry, kayaknya benar. Ada yang jatuh. Oke. Terus ini juga sering digunakan oleh teman-teman penjual sekarang. Ini juga rahasia umum lah ya, semoga. Ini produk terjualnya terus ulasannya itu namanya menggunakan teknik fake order gitu. Ini sebenarnya haram, tapi ini dilakukan oleh kompetitor teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau masih tetap kekeh bahwa oh itu nggak bagus deh gitu. Misalnya followersnya beli produk terjualnya itu misalnya diakalin, ulasannya juga diakalin. Wah, itu nggak bagus. Jadi teman-teman maksimalkan di traffic dan kolom di menarik ini gitu. Jadi beberapa hal yang di sini dimaksimalin dulu, baru lanjut ke yang lain gitu. Mas Juli, kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau dibicarakan lagi, oke. Okay. Kita ada dulu. Kita diskusikan. Ayo. Gak apa-apa, lanjut. Gimana, Mas Juli? Oke, paham sih. Intinya kayak kita melakukan apa yang dapat kita lakukan dulu aja sih gitu ya. Optimalkan apa yang ada gitu ya. Benar. Karena memang sekarang banyak banget yang menggunakan fake order itu gitu. Kan teman-teman lihat ya, sekarang sudah tokonya baru berdiri 7 hari gitu. Ternyata orderannya sudah 1.600 gitu misalnya. Atau di atas 3.000. Nah, itu mereka ngakalin. Saya juga kalah di situ di awal-awal gitu. Tapi kita bisa misalnya, oke, minta teman atau kebutuhan teman kita yang talangin, kita cari dari orang-orang sekitar untuk membeli produk kita, terus memberi ulasan, itu biasanya itu akan biar original ya, atau biar apa ya istilahnya alami lah gitu. Itulah yang biasanya dilakukan. Itu Mas Juli. Pak, terima kasih atas materi yang disampaikan. Keren sih. Oke, terima kasih kembali. Baik, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin bisa melalui chat room ya, teman-teman, jika ingin bertanya. Terima kasih. Mungkin dari Kak Sylvia Hasibuan ya. Mohon maaf, izin bertanya Pak Ludi, hal apa yang harus dilakukan perusahaan ketika privasi konsumen mengalami kebocoran? Mungkin bisa dijelaskan Bapak Ludi. Terima kasih, Mbak. Apa yang dilakukan sebuah perusahaan yang di situ disinyalir, itu dia dituduh untuk adanya kebocoran dari informasi privasi dari konsumen.
dia harus melakukan investigasi secara langsung dan terbuka, ya kan? Dia harus respon cepat dan responsif. Selanjutnya melakukan press conference sejauh mana aktivitas yang sudah dilakukan. Kalau memang itu adalah kesalahan dari perusahaan tersebut, dia harus transparan dan mengakui kondisi itu memang bobol atau kebocoran itu, dan dia harus melakukan kompensasi logis terhadap customer. Ya, nah, apabila perusahaan tersebut tidak melakukan klarifikasi secepatnya, building trust, membangun kepercayaan konsumen itu tidaklah mudah dan mudah untuk diputarbalikkan. Terus beberapa perusahaan yang pernah melakukan itu tidak terlalu responsif, dia akan ditinggalkan konsumen. Dan sekarang ditambah lagi perlindungan konsumen, sudah ada dasar hukumnya, ITE dan sebagainya. Insya Allah kekuatan hukum dari customer itu kuat dan bisa jadi perusahaan tersebut akan diseret ke pengadilan. Jadi kita sudah zamannya transparan, kita nggak bisa otak-atik dari sisi hukum karena semua orang bisa melakukan akses secara langsung terhadap kejanggalan-kejanggalan yang ada, termasuk khususnya adalah data yang bocor tadi. Mungkin itu. Monggo kalau Pak Sen mau nambahi. Sepertinya cukup Bapak Ludi. Sangat jelas. Terima kasih. Sangat menginspirasi punyanya Pak Jen tadi. Nah, buat adik-adik. Itu Mbak Moderator, jawaban saya terhadap ini responsif itu udah zamannya sekarang. Halo? Mana moderatornya itu? Jaringan atau termute sepertinya moderatornya. Iya. Iya. Pak Zen tinggal di mana, Pak Zen? Kalau domisili sekarang di Yogyakarta, Pak. Tapi sekarang lagi ada di Jakarta, ada tulisan bentar. Saya tinggalnya asli Mojokerto, tapi saya laju ke Kak Selvia, Malang. Apakah penjelasannya udah cukup? Jauh. Monggo Bu Moderator dilanjutkan. Kalau saya asli Pamekasan, Pak Ludi. Oh, alhamdulillah. Ya. Pamekasan. Tapi stay di Jogja, Pak Zen. Iya, sudah 2 tahun cukup kayaknya. Siapa tahu punya rezeki di Malang nanti. Monggo ya. Nanti bisa kontak-kontak saya Pak Zen. Nanti minta adik-adik aja nanti kontak person saya. Siapa yang bisa yang saya bantu gitu. Loh, Bapak yang bank sampah itu di mana home base bank sampahnya? Oh, di sana kan ada manajernya jadi tetap berjalan. Terus sekarang lagi proses untuk pembuatan aplikasi sama teman. Jadi ikut hackathon gitulah Pak untuk pendanaan atau ventura. Oh, untuk aplikasi. Gimana saja Pak Panjenengan? Apanya Pak? Bank sampahnya yang sudah berjalan kebanyakan di mana? Oh, masih di basis di Madura Pak. Oh, di Madura. Tapi ya keren itu Madura itu kalau bank sampah. Tapi bank sampahnya kapal di sana ya. Sampah kapal. Bisa kali ya itu di sana itu ya. Gini. Monggo Bu Moderator dilanjutkan. Ya, mohon maaf Bapak moderatornya sedang ada kendala jaringan. Untuk teman-teman bagi yang ingin mau bertanya lagi, dipersilahkan ya.
untuk sesi tanya jawab nanti sampai pukul 5:50. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Monggo teman-teman, kalau yang mau tanya nggak harus dari segi konsumen. Jadi kalau teman-teman mau belajar bisnis kan bisa sama Pak Ludi, itu banyak tuh. Dari segi pendidikan juga ada. Saya juga punya bisnis fotokopi, rental PS. Ya teman-teman kalau mau yang konvensional monggo Iya, ke saya. Kalau yang keren-keren pendidikan ke Pak Ludi. Nggak harus konsumen nih. Iya. Sekarang Yang penting, zamannya sudah buat sendiri, Pak. iya, betul. Kecil-kecil pokoknya punya sendiri gitu. Tapi Benar. saya berharap kepada adik-adik sekalian yang pemula-pemula, jangan berhenti untuk belajar, ya. Bahaya kalau langsung buka itu menjadi bos, ya. Kalau perlu belajar ikut Pak Zen, ya, belajar di sana. Langsung menjadi karyawannya Pak Jen 1 minggu atau berapa magang, itu yang paling penting. Jangan kamu langsung bisnis, terus bisnis itu dikasih kesempatan sama Allah lancar, terus setelah itu kamu euforia, ninggalkan kuliah, merasa itu udah cukup. Iya, kalau Allah berkehendak baik sampai akhir hayatmu. Tahu-tahu kolaps di usia 35, Pak. Yang bahaya itu usia 35. Betul. 35 sudah punya 2 anak, terus sama keluarga, usahanya kolaps, ijazah kemarin cukup masih segitu, dia mau masuk ke perusahaan menjadi karyawan juga sudah lewat, itu yang bahaya, Pak. Gitu. Jadi kesempatan gagal itu mumpung masih muda, kamu masih banyak option. Tapi kalau sudah tua, kamu nantinya saya khawatirkan kamu takut untuk ngambil sebuah resiko. Karena kamu lihat di tempat tidur kamu, di situ ada istrimu, ada anak-anakmu, kamu nggak berani untuk pindah kuadran. Dan kemajuan itulah yang nanti membahayakan di situ. Itu saya, Pak. Saya menganggap adik-adik itu harus berani untuk belajar, ambil resiko di saat muda, ya, di saat muda. Dan masih belum punya tanggungan. Bayangkan, kamu melakukan eksperimen-eksperimen bisnis dan sebagainya, sedangkan anakmu, istrimu butuh nafkah kamu. Pasti kamu harus berpikir ulang semacam itu. Nah, daripada kamu mengeksperimenkan diri, kenapa kamu tidak belajar dari orang-orang yang sudah berhasil dari kamu? Belajar sama mereka. Apalagi kamu punya konsep-konsep bagus. Misalnya, kamu nantinya kamu bikin sebuah unit bisnis seperti yang diajarkan oleh Mas Jen tadi, sudah cukup bagus. Satu saja, punya portofolio kamu sendiri yang ada di situ. Terus kamu mengembangkan, kamu butuh dana dan sebagainya. Insya Allah, kalau dilihat dari cash flow-mu atau di situ portofoliomu bagus, insya Allah kamu kalau mencari investor tidaklah sulit, nak. Gitu. Karena ada kepercayaan dan ada portofolio yang ada di situ. Nah, yang bahaya itu kadang-kadang dia pada tataran bisnis yang sangat mikro, dia sudah langsung berani buka cabang dan sebagainya, yang di sini operasional cost-nya tinggi. Dan dia hanya mampu bertahan 2-3 tahun saja udah kolaps. Ya. Jadi kehandalan dari adik-adik, daya tahan, keuletan, ya, motivasi yang ada di situ, dan resiko itu kalau bisa kamu nebeng resiko itu sama orang-orang yang sudah sukses yang situ. Jangan harus ngambil resiko sendiri. Kalau sudah dikasih tahu lewat jalan Tamrin atau mana itu macet, kalau sudah ada yang ngasih tahu kayak gitu dan orangnya itu punya pengalaman, kamu tidak harus hidup itu mencoba sendiri. Itu kamu sudah tidak efisien dan kamu buang-buang energi dan buang-buang waktu. Makanya belajar, saya apresiasi positif kepada adik-adik yang mengikuti seminar-seminar yang diadakan Ruang Akil dan sebagainya. Insya Allah di sini pasti akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Gitu. Monggo, karena semua itu tidak luput dari kamu menghabiskan waktumu sama siapa dan kamu
sudah belajar apa di situ. Kalau di situ kamu temanmu cuman segitu-segitu saja cara pikirnya, nggak jauh beda nasibmu sama mereka. Mungkin itu pesan saya di penghujung. Monggo. Ada lagi kalau pertanyaan? Kalau enggak, ini saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Pak. Terima kasih Bapak Ludi dan Bapak Ihsan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan pertanyaan. Semoga jawaban tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan untuk selanjutnya kita memasuki sesi akhir. Mungkin dari Bapak Ihsan dan Bapak Ludi, sebelum kita mengakhiri, mungkin dari Bapak Ludi dan Bapak Ihsan berkenan memberikan kesan dan pesan dari kegiatan ini. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ihsan terlebih dahulu ya. Janganlah Pak Ludi. Monggo Pak Ludi. Terlebih dahulu. Monggo. Sungkan saya. Bapak Ludi terlebih dahulu. Monggo Pak Zai. Pak Ihsan, gimana? Karena sudah surup itu mau maghrib ya. Apresiasi positif sekali untuk kegiatan ini, semoga bisa continue, bisa sustainability sampai berkelanjutan. Yang paling penting itu kan rutinitasnya ya Pak ya. Jangan sok-sokan webinar habis itu hilang gitu ya. Tolong kontinuitas, berapapun pesertanya, berapapun bagaimanapun penulisannya tetap harus stabil. Tidak semuanya juga narasumber itu dalam tanda kutip itu materialistis. Ada banyak juga yang relawan-relawan yang bisa mau berbagi ilmu. Tergantung dari forum Anda bagaimana. Yang kedua, saya ucapkan apresiasi positif kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya. Apapun kegiatan Anda yang sudah Anda luangkan waktu ada di sini dengan orang-orang hebat dan komunitas sama lingkungan hebat. Insya Allah Anda akan dihebatkan dengan kondisi semacam ini. Tetap semangat, fighting spirit itu sangat penting. Sekarang udah nggak zamannya lagi pinter atau bodoh di sekolahan. Yang penting mau dan mampu. Kalau ada kemauan yang tinggi, itu yang paling dominan. Kalau nggak mampu, Anda bisa mencari tutorial dan mencari mentor yang super. Dan insya Allah di ruang akhir ini kita belajar banyak dari orang-orang super. Terima kasih. Saya mohon maaf sekali perform saya kurang bagus, saya mengakui. Kenapa? Karena kendala jaringan. Saya sebenarnya tadi itu sudah nambahi Pak PPT yang seperti saya omong tadi. Tapi saya kesulitan nantinya kalau saya share screen, kondisi sinyalnya tidak memungkinkan. Insya Allah saya janji suatu saat saya akan perform lebih baik lagi di acara. Mohon maaf sekali. Oke. Dan saya sampaikan ke Pak Zen, terima kasih sekali sudah menjadi partner saya yang cukup baik. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi dengan kegiatan yang lain. Terima kasih. Salam hormat. Baik, terima kasih Bapak Ludi atas pesan dan kesannya. Mungkin bisa Bapak Ihsan menjelaskan pesan dan kesannya mungkin. Oke. Ya, untuk teman-teman, terima kasih sudah datang sore ini, dan terutama juga tim yang sudah berkontribusi untuk melaksanakan kegiatan ini. Menurut saya ruang belajar Akil ini sangat bermanfaat untuk orang banyak dan jangan berhenti untuk melakukan hal-hal baik. Dan teman-teman yang termotivasi dari seminar apapun, benar kata Pak Ludi, jangan langsung stepnya, jangan ngambil langkah yang besar. Ambil langkah-langkah kecil tapi konsisten gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak mungkin bisa mengelola uang 100 juta ketika teman-teman belum bisa mengelola uang 10.000 gitu. Jadi kelolalah uang 10.000. Setelah uang 10.000 bisa, coba kelola uang 100.000. Setelah 100.000 langsung ke 1 juta, 1 juta ke 10 juta, 10 juta ke 50 juta, 50 juta ke 100 juta gitu. Karena teman-teman ketika meskipun punya kesempatan dapat uang 100 juta, tapi ketika tidak bisa mengelola uang itu percuma. Akan habis dengan seiring waktu dan tidak ada manfaatnya. Jadi teman-teman lakukanlah langkah-langkah kecil tapi konsisten gitu.
Itu saja dari saya. Terima kasih untuk Ibu Moderator, Ibu Karina, Ibu MC, Ibu Arianti, dan juga Pak Ludi sebagai partner. Semoga kita bisa berkolaborasi di lain waktu dan juga di dunia yang nyata nantinya. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iksan dan Bapak Ludi atas pesan dan kesannya. Mohon maaf jika saya dan rekan-rekan saya kurang optimal menjalankan tugas dan mohon maaf sekali atas kendala jaringan di sini, mungkin seperti itu. Dan di sini sesi terakhir, teman-teman, alhamdulillah rangkaian sesi bincang sore pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Ludi Wisnuwardana dan juga Bapak Moh Ihsan Zain yang telah berbagi ilmunya dengan kita semua. Serta terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan antusias, telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi berbagi bincang sore hari ini. Mungkin seperti itu, saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Karina sudah memandu acara kegiatan seri berbagi bintang sore pada hari ini. Demikian acara seri berbagi bintang sore hari ini telah berlalu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Wisnuwardana SPSD SPDM MCIDI dan Bapak Moh Ihsan Zain yang telah memaparkan materi dengan penjelasan yang sangat luar biasa. Semoga pada kesempatan yang akan datang kita dapat berjumpa kembali. Amin. Hadirin yang kami hormati, akhirnya acara demi acara sudah kita lewati bersama. Kini tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Namun sebelumnya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari hadirin sekalian dalam mengikuti kegiatan hari ini. Dan tentunya kami juga mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai penutup acara hari ini, marilah kita dipersilakan. Berdoa selesai. Apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi mohon maaf. Saya Arianti. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Pak Ludi izin live, teman-teman izin live nggih. Jadi Bapak, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk panjenengan, sukses Siap. Mas. Amin amin. Ya. Pak Ludi juga. Kontak-kontak ya, minta Siap. adik-adik nggih. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo.